lamban waktu, bangkit jiwaku, kau sungguh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tentulah orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu ini yakin dan percaya tandanya Allah sayang banget sama kita. Sayang banget. Kalau nggak sayang, Allah nggak dudukin kita di dalam majelis ini. Nggak didatangin subuh-subuh, gelap-gelap, dingin-dingin, ngantuk-ngantuk untuk datang ke rumahnya. Kalau kita punya anak, kalau kita sayang sama dia, tentu pun sama. Jauh karena rindu sama anak, sama saudara, sama orang tua, dimanapun kita pasti datang. Begitupun Allah kepada orang yang dicintainya. Bangun jam 3, mandi, sholat, baca Quran, subuh-subuh ke masjid. Habis berzikir, habis sholat, zikir. Habis zikir duduk lagi sampai isyraq. Ini jarang-jarang ada, Pak. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang dipilih itu. Syukuri, Pak, syukuri, bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah. Rezeki yang paling besar itu inilah, Pak. Ya, nah, diberikan dekat sama Allah. Nah, insya Allah kita kalau tidak Senin itu atau Selasa, kalau Senin kelihatan bulan, maka kita awal Ramadan itu hari Senin. Tapi kalau tidak kelihatan bulan, pastikan itu sudah hari Selasa. Pak, coba diyakini nih. Kalau saya itu berbunga-bunga hati saya, Pak, sebagaimana baju saya berbunga-bunga ini. Berbunga-bunga hati saya itu kenapa, Pak? Ya, karena mau datang bulan Ramadan ini. Tamu yang paling agung itu, Pak, ya bulan Ramadan, Pak. Saya merasakan ini setiap tahun. Kenapa, Pak? Makanya kemarin saya suruh bawa buku. Ada bawa buku semua? Alhamdulillah. Pertama, Pak,
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kan kita disuruh puasa ya, disuruh nggak makan, disuruh nggak minum, disuruh nggak ngomong yang jelek, disuruh menjaga hati. Benar nggak Pak? Biasanya kita sehari itu makan 3 kali, tapi sebulan penuh kita disuruh nggak makan, nggak ngomong yang jelek, nggak buruk sangka, disuruh nahan seperti itu. Kalau hanya nyuruh itu kepada kita, Allah itu tegaan. Tapi bukan hanya itu, ada satu titik, ada satu rahasia yang kita lalai, yang kita tidak mau cerita, yang kita kadang masa bodoh, yang kita bodoh amat, itu kita nggak mau. Apa itu? Merubah nasib. Apa itu? Mewujudkan keinginan. Apa itu? Menyembuhkan penyakit. Apa itu? Menyehatkan badan. Apa itu? Beli motor, beli mobil tanpa cash, beli rumah tanpa cash, tanpa kredit, beli rumah tanpa kredit, beli sawah, beli tanah tanpa kredit. Itu dikasih kesempatan sama Allah sama kita, Pak. Tapi kadang kita lalai, nggak mau minta. Kita memang benar pengen dapat uang, pengen dapat apapun harus ikhtiar pendek pikiran kita, Pak. Tapi selama Ramadan, ikhtiar kamu itu ada 3. Selama Ramadan ini, di ikhtiar kamu itu ada 3. Walaupun kemarin kita sudah sampaikan itu. Pertama apa? Ya. Kan ayat Ramadan ini bukan satu saja yang biasa kita baca, 3 ayat. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Itu aja, mudah menjadi orang takwa. Kecil. Ya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan jadi orang takwa. Kecil, Pak. Tapi ada 5 ayat yang tergantung di dalam Ramadan itu. Tentang Ramadan di 5 ayat. 183 itu, 184, 185, 186, 187. Itu menceritakan tentang Ramadan itu. 29 hari atau 30 hari itu kita disuruh untuk sholat di malam hari. Bukan hanya sholat, capek kita, Pak. Kita ini, Allah itu tahu kita ini orangnya pembosan. Mana contohnya? Ramadan itu 1 malam apa 30 malam? Apa 29 malam? Ramadan itu semalam apa 29? 29. Nyatanya kita Ramadan itu 3 malam. Malam pertama penuh tuh tarawih. Benar nggak? Nah, kan berarti semalam doang Ramadannya. Seminggu dah ya. Seminggu lama, seminggu dah. Habis itu hilang, tinggal imam sama Bilal. Pada kolak bercerak-serak di sini nih, nggak ada yang makan, ya kan? Ramadan itu, Pak, 29 hari atau 30 hari. Ya itu. Ya. Karena Allah itu tahu kita ini bosan. Kalau kita mencari akhirat itu bosan orangnya. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang ngambang pikiran kita, kadang yakin kagak. Percaya kagak, benar kagak, asli benar kagak. Itu pikiran kita tuh ngambang. Makanya ibadah kita tuh kadang kayak gitu. Kalau puasa, kalau lagi puasa, jam 1, jam 10 udah loyo aja bawaannya. Loyo, lunglai, lemah, lesu, bawaannya mau mati aja. Padahal itu enggak. Hambaku,
yang lagi lemah, yang lagi lapar, yang lagi haus, yang lagi lemah, yang lagi tiduran. Coba deh minta. Minta kepadaku. Minta kata Allah. Minta apa? Masalah duniamu, masalah penyakitmu, masalah ekonomimu. Itu yang suruh minta sama Allah. Satu dalilnya apa Pak? Itu surat Al-Baqarah 180. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu. Aku dekat. Ujibu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Aku itu dekat, lebih dekat dari urat nadi, lebih dekat daripada urat leher. Leher kita kan dekat ini. Nempel lagi kan sama tubuh kita ya, tapi Allah lebih dekat daripada kita. Apa kata Allah? Dibisikkan kepada kita, ujibu, aku terima. Ujibu, aku ambil. Ujibu, aku dengar. Apa? Da'i idza da'an. Keluhanmu, penyakitmu kalau mau sembuh, keinginanmu, hajatmu. Kita punya hajat nggak Pak? Punya. Punya keinginan kagak? Satu apa tiga? Banyak. Kenapa kita nggak bercerita Pak? Contoh dah. Pernah nggak minta? Kita kan pengen uang tuh kan kepengen doang ya. Ya. Pernah nggak minta duit sama Allah? Kagak. Kagak pernah kita minta duit sama Allah. Malah kalau ada orang bos datang minta sama kita minta sama bos. Secara zahir Pak, pekerja THR itu adanya kapan? Hah? THR itu adanya kapan? Bulan puasa di pas hari raya. Begitu pun sama Allah. Allah ngasih THR besar sama kita. Tapi kita itu masa bodoh. Tak mau menerima THR dari Allah. Katanya nggak mau, masa bodoh. Mak puasa, loyor, tidur, yang kepikir nanti bukanya pakai apa. Jam 4 sibuk keliling-keliling nyari buka, nyari kolak aja keliling, sampai macam-macekan. Udah malam tarawih, habis lama tidur, nanti mikirnya lagi sahur pakai apa. Cuma segitu aja pikiran kita. Padahal itu lagi pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Hambaku minta. Ujibu, aku dengar. Itu Al-Qur'annya. Dalam hadisnya apa kata Allah? 3 setiap malam setiap malam pertama itu Pak, setiap malam itu kata Allah itu manggil kita itu. Hal min mustaghfirin. Adakah orang yang minta ampun? Faghfir lahu. Aku ampuni dia. Setiap malam itu, malam pertama sampai malam 29. Yang ketiga, hal min sa'ilin. Adakah orang yang meminta? Adakah orang yang mengemis kepadaku? Adakah orang yang mencerita kepadaku? Fa'u'atiyahu su'lahu. Aku minta, aku beri permintaannya. Di sini tidak dikasih Allah kerja, enggak. Mintanya, ikhtiarnya itu apa? Minta. Paham ya? Ikhtiar kita itu meminta sama Allah. Kata Allah yang ketiga, hal minta ibn, adakah orang yang bertaubat? Fa'atubu alaihi, aku terima taubatnya. Nah, ini kata Allah, idza da'an, kalau mau minta. Kalau mau minta, kalau kita mau minta, pasti dikasih oleh Allah. Ya? Udah punya Al-Quran kan Pak? Punya enggak? Suka dibaca enggak? Alhamdulillah. Coba nanti buka tuh halaman Al-Baqarah 186 itu. Baca terjemahannya. Ujibu, aku terima kata Allah. Aku dengar, aku ambil, aku ijabah. Ya. Da'i idza da'an, yang terlintas keinginannya dalam benak kita ini. Ini Pak sudah terbukti. Saya juga buktiin Pak. Guru-guru saya juga buktiin. Idza da'an, kalau mau minta.
Yang kedua, persyaratannya fal yastajibu, maka penuhi kewajiban. Apa kewajiban? Kan kita sudah puasa, berarti sudah memenuhi kewajiban. Alhamdulillah sudah lapar-lapar, alhamdulillah sudah nggak makan, alhamdulillah tidak bercakap jelek, alhamdulillah tidak buruk sangka, alhamdulillah tidak dengki hatinya. Yang ketiga syaratnya itu fal yu'minu bi, jangan banyak komen, jangan banyak buruk sangka, percaya aja. Itu aja persyaratannya. Yang kita minta itu mau minta, artinya mau ngada, mau melapor, kemudian kerjain puasa itu, alhamdulillah kita kerjain, sholat malam yang kita kerjain, yakinin. Contoh, Ustadz saya punya yakin nih, mau ganti, mau bangun ruko 3 lantai, yakinin. Dari mana duitnya? Ya dari Allah. Makanya mintanya, ya Allah, saya pengen punya ruko 7 lantai. Duitnya dari mana? Ya dari Engkau. Aku nggak punya duit. Yang maha punya duit, yang malik itu kan Engkau. Engkau yang maha kaya. Kan Engkau perintah aku untuk meminta. Engkau suruh aku untuk meminta, ya aku minta pada Engkau. Kan begitu ya? Kita ngomong begitu sama bos, suka nggak? Suka begitu kan ngomong sama bos, sama atasan kita? Benar nggak? Kenapa kita ngomong sama Allah nggak berani begituan? Nggak berani kan kita ngomong sama Allah gitu, cuma kepengen aja, karena kita belum Nah, makanya tadi tuh kemarin itu saya minta bawa buku. Kenapa bawa buku? Supaya ditulis, supaya ada bacaan di dalam buku, di dalam selama kita Ramadan itu. Yang ditulis itu nanti ya, itulah dibaca selama Ramadan. Abi baca Quran, baca itu lagi. Mau buka puasa, baca itu lagi. Habis sholat tarawih baca, kalau bisa udah dihafal, ngaduin sama Allah. Ya, langsung saja yang bawa buku, Bismillahirrahmanirrahim, coba ditulis baris pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baris pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baris kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Udah? Baris ketiga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baris keempat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baris pertama, a'udzubillah. Baris kedua, bismillah. Baris ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Baris keempat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah? Baris selanjutnya, ya Allah,
dengan keagungan dan kemuliaan-Mu. Ya Allah, dengan keagungan dan kemuliaan-Mu. Baris di bawahnya lagi, ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah? Di bawahnya lagi, ya Allah, dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya Allah, dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Udah? Di bawahnya lagi, ya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan. Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan. Udah? Di bawahnya lagi, ya Allah, dengan kehinaan dan kelemahan hamba. Dengan kehinaan dan kelemahan hamba. Dengan kehinaan dan kelemahan hamba. Satu, ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku sejak hamba melakukan dosa sampai detik ini. Ampuni dosa-dosaku sejak hamba melakukan dosa sampai detik ini. Dua, ampuni dosa kedua orang tuaku. Ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi beliau. Titik-titik nanti tambah lagi tuh ya. Dosa guru-guruku dan dosa muslimin dan muslimat. Dosa guru-guruku dan muslimin dan muslimat. Udah? Nomor berapa lagi? Nomor 3. Nomor 3. Ya Allah. Ya Allah. Udah. Apa yang ada di dalam hati, keinginan Bapak jamaah semua yang coba dah. Ingat, hajat, mahajat. Iya, tulis hajatnya. Yang paling besar. Yang udah lama nggak dikabul. Tulis terus. Nomor 3. Panjang
tulis udah berbeda, tulis lagi nomor 4, nomor 5, nomor 6. Saya kasih waktu 1 menit jedanya. Ya, tulis terus nomor 5, nomor 4. Kalau bisa satu macam itu satu huruf. Ya, nomor 4-nya keinginannya nih, nomor 5-nya ini. Tuh. Tulis itu. Tak kasih waktu 1 menit sambil ngopi. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Warabul a'mali yaumal isnain. Udah ya? Nah, dapat berapa, Pak? Dapat berapa? Banyak. Banyak dapat berapa? 6. Bang Haji dapat berapa? Dapat berapa? Nah, nggak banyak sih, minta keberkahan aja. Lah, keberkahan sudah dikasih sama Allah. Belum. Sudah, nggak minta juga sudah dikasih. Jadi kita minta lagi deh. Ya, dengar dulu. Keberkahan, ampunan dosa, masuk surga. Ya, keberkahan, masuk surga, selamat dari neraka. Apa namanya itu? Ampunan itu selama bulan Ramadan enggak diminta juga sudah dikasih sama Allah. Dengan sendiri. Sudah dikasih sendirinya selama puasanya dengan yakin. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, kan kita puasa dengan yakin kan? Yakin udah sama Allah puasa. Kenapa puasa? Karena yakin sama Allah. Udah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa sudah diampuni oleh Allah. Ini permasalahannya ini yang disuruh sama Allah itu. Minta masalah ekonomi kita, dunia kita. Anak pengen selesai S3-nya di Singapura. Tulis gitu. Ya. Nah, itu ada tanah di kampung 3 hektar pengen dibebasin. Ah, tulis itu. Nah, asam urat udah 3 tahun nggak sembuh-sembuh. Tulis, ceritain sama Allah. Ya. Nah, itu dunianya yang diminta sama Allah itu bukan akhiratnya. Akhiratnya sudah dapat. Akhiratnya sudah dapat. Hadisnya banyak. Yang diminta oleh Allah apa namanya? Dunianya. Tapi juga kita sebelumnya tadi itu kan tadinya sebelumnya kita minta ampun dulu sama Allah, minta ampun dosa kita, orang tua kita, guru-guru muslimin dan muslimat. Nah, nanti ya sudah, nanti di rumah duduk lagi, nanti meleleh itu semuanya itu. Duduk sebentar, tinggalin HP, tinggalin TV, duduk sebentar. Istri sono dulu dah, abang mau nulis. Abang mau nulis apa nih? Tulis. Nanti meleleh itu bisa-bisa 40 macam. Bisa-bisa 50 macam. Yang ditulis itu, Pak, ya. Kalau ada 20 macam, satu buku, satu lembar ditulis. Kalau kita minta, persyaratannya cuma 3, ikhtiarnya itu cuma 3. Satu, mau minta, ceritain ya apa yang ditulis itu sama Allah. Yang kedua, lakukan puasa dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, jauhi larangan yang membatalkan puasa, yang melalaikan puasa. Yang ketiga, yakinin, jangan komen. Komennya apa? Yang kemarin aja nggak diterima, apalagi udah 3 bulan. Jangan gitu dah. Yakinin aja. La'allahum
Syudun. Allahum yarsyudun, kata Allah, mudah-mudahan Allah bimbingmu, Allah kasih, Allah beri itu. Nah, itu sandaran kita, Pak. Nanti di rumah duduk lagi, tulis sampai itu. Ada 20. Kibul Rajab misalnya ada 30 Ustaz. Habis Ramadan, begitu habis Ramadan 5 aja diterima sama Allah. Alhamdulillah. 5 aja daripada kagak dapat apa-apa. Ini keinginan dunia kagak dapat. Ampunan dosa juga kagak dapat. Kan rugi itu. Kalau mau balik kita tuh jangan sampai begitu Ramadan pergi kagak dapat apa-apa, nggak dapat ampunan dosa juga, jangankan dunia, ampunan dosa juga kagak dapat. Itu orang merugi itu. Makanya Pak, kita riyadhah, sungguh-sungguh di dalam Ramadan itu ngabdi benar-benar jadi wali dah bahasanya. Bahasanya jadi wali dah. Jadi wali dah benar-benar dah. Makanya coba dah Pak. 10 akhir Ramadan itu Atin itu, Masjid Atin kan ya, penuh. Anak istri bininya dibawa gitu pakai kasur, pakai tidur. Kadang pekerja itu sengaja ngambil cuti agar bisa i'tikaf. Karena dia tahu apalagi ujung Ramadan itu bukan hanya ampunan dosa, tapi dunia kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau boleh nanti tarawih itu jangan juga Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, waladdallin, amin. Sholih. Ya kan, mau terbang kemana kita ini? Mau nyari kolak di rumah belum habis. Hanya sekedar kamu pelasin begitu saja, enggak. Coba dah santai nikmatkan lama-lama di masjid ini dulu. Enggak lama kok, cuma 1 bulan. Ya kan? Kita disuruh minta itu, suruh minta bukan masalah akhirat aja, masalah dunia. Ini demi Allah, Pak. Demi Allah. Kalau kita sungguh-sungguh pasti, Ustaz, habis Ramadan biasa. Enggak. Pasti itu. Boleh jadi habis Ramadan, boleh jadi sebulannya. Saya tahadus bin nikmat, Pak ya. Mohon maaf. Menceritakan ini. Ramadan yang lalu itu ada satu hajat saya. Tiga ya. Salah satu hajat saya Ramadan yang lalu itu belum ini, menurut pikiran saya nggak dapat itu, Pak. Menurut pikiran saya nggak saya dapat itu. Tapi kalau Allah mau langsung. Karena saya cecer, Pak. Hanya kata Allah, farhat dua apa? Ketika kita berjumpa dengan Allah, kebahagiaan orang puasa itu karena 2. Satu ketika berbuka puasa, yang kedua ketika indalika Allah, ketika berjumpa dengan Allah. Ketika buka puasa itu, Pak, kan adzan deh. Adzan ya. Coba dah. Yang tadi itu kalau boleh ambil, taruh di meja itu. Kolak di sini, teh manis di sini, dan ya, gorengan di sini. Sudah ada situ. Adzan di masjid. Minta baca begitu. Karena itu waktu mustajab banget itu. Jangan orang lagi adzan kita sibuk. Habis tuh. Mana teh manis, mana itu? Kan kita begitu kan ya. Ustaz, ini masalahnya bukber nih. Buka bersama. Kalau kita berdoa, habis dah. Udah, sisa dulu dah, asingin dulu dah punya kita tuh. Pisahin dulu, nggak apa-apa. Orang belum bisa, kita pisah dulu dah. Yang gua nih, yang ganggu ya. Anak gua ketika adzan itu, selesaikan adzan selesai masjid, kita juga selesai berdoa. Itu hadisnya double, Pak. Jangankan ketika adzan hari Ramadan, adzan ketika hari biasa aja doa mustajab. Adzan biasa aja, doa mustajab. Tapi ketika adzan kita nggak mau dengar orang adzan, yang ngobrol-ngobrol, yang main HP.
Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan walahu duratun. Ketika adzan berkumandang, setan kabur. Salah satunya setan nggak mau sama kita itu ketika adzan. Tapi nyatanya orang lagi adzan kita ngobrol. Ada nggak? Ada. Nah itu di walahu duratun. Setan itu kabur sampai terkentut-kentut. Berarti orang lagi adzan, ada adzan, orang lagi ngobrol, itu yang diomongin kentut setan. Orang lagi adzan tidur, masih tidur, masih malas, berarti sedang berselimut pakai kentut setan. Orang lagi adzan, kita sibuk main HP, benar ada nggak? Ada. Berarti lagi WA-an sama kentut setan. Itu hadisnya. Walahu duratun. Apalagi sudah adzannya mustajab. Yang kedua, waktu berbuka. Yang ketiga, mendapat kebahagiaan sedang sama Allah. Jangan sia-siakan itu. Dalam hadis yang lain, ketika berbuka puasa itu Pak, ketika berbuka puasa, Allah bebaskan 1 juta orang dari neraka, padahal dia sudah ditentukan azabnya ketika buka puasa. Ketika berbuka puasa setiap hari 29 hari itu, Allah bebaskan 1 juta orang dari neraka, padahal azabnya sudah ditentukan oleh Allah. Kedua, setiap malam dan hari Jumat, setiap malam Jumat dan hari Jumat, setiap 1 jamnya berapa jam? Malam dan hari Jumat berapa jam? 24 jam. Setiap jam dilepaskan 1 juta orang, 1 juta hari Jumat Ramadan. Hadisnya daripada Abu Hurairah. Setiap malam Jumat berarti 24 juta kali 4 Jumat berapa? Banyak dah. 24 kali 20 apa? Jadi 4 berapa? Kan pada bisnis semua di situ. 96. Nah, dikali 29. 100? Banyak dah ya. Itu sebilangan hari Jumat 24 juta tadi itu dikali 4 Jumat, sebilangan 29 hari pada malam Idul Fitri dilepaskan oleh Allah dari neraka Jahannam pada malam Idul Fitri. Ya mudah-mudahan kita kemasuk tuh. Kalau juga kita nggak kemasuk, rugi amat. Nah itu. Nah makanya tadi itu setiap hari itu Pak, setiap incar tuh Pak, incar itu waktu buka itu, biarin aja lah orang sedikit sibuk. Kita incar itu, niatkan bekerja sama Allah, jangan niatkan ibadahnya, jangan kebayang pahalanya, itu malas kadang kita itu. Tapi niatkan apa hajat dunia itu, pasti kita semangat. Betul nggak Pak? Pengen ganti mobil nggak? Pengen nggak? Coba jujur dah, ketika kesana kok nggak jujur? Pengen ganti mobil nggak? Mau bohong banget sini. Pengen ganti mobil nggak? Pengen, pengen punya mobil nggak? Pengen. Ceritain sama Allah. Ceritain sama Allah. Ya Allah pengen nih. Nah, kalau pengen itu begini juga doanya. Ini rahasia nih Pak. Daging. Contoh, pengen Pajero, ya kan ya? Kan Pajero kan? Jangan mintanya Allah pengen punya Pajero ya Allah. Jangan begitu. Nanti dikasih oleh Allah sekarang 2024, dikasih oleh Allah tuh Pajero 2014. Ya kan? Kata Allah kan kamu pengen Pajero.
Ya terserah aku katanya. Sesuai permintaanmu, udah kau kasih nih 2014. Tapi bukan begitu mintanya. Ya Allah, aku pengen Pajero yang terbaru, tahun terbaru, tipe yang paling bagus, yang paling mahal, cash. Nah, tanpa kredit gitu. Kan kita kalau pengen sesuatu kan pengen kredit dulu ya. Benar nggak? Kotor banget pikiran kita ini. Ya, pengen punya motor kredit. Ngomong sama bini lagi, beli panci kredit. Astagfirullahaladzim. Apalagi besar-besar. Coba dah ceritaan begitu. Oh, saya gemetar nih Pak, gemetar saya ini. Karena setiap tahun saya lakukan seperti ini, insya Allah. Nah, saya berbagi seperti ini supaya berubah dah. Amin ya rabbal alamin. Apa keinginan kita tadi itu? Nah, apa? Rumah. Nggak apa-apa. Kalau Bang Haji pengen bertambah bini lagi juga bisa. Bisa. Ya. Tapi doanya itu jangan kedengaran sama istri. Ditulis aja di situ catatan, tanya apa ini Bang? Satu ada rahasia. Begitu nah, ini Pak. Detail kita minta sama Allah itu. Ataukah saya cantik kotor lagi? Kita pun butuh duit Pak, butuh duit ini 100 juta. Begitu ya? Jangan minta 100 juta. Miliar. 1 miliar. Yang 100 juta pasti dikasih. Kalau kita minta 100 juta, dikasih ntar itu 30 juta. 70 juta lagi puyeng lagi. Allah udah kasih sebenarnya 100 juta, dikasih cash 30 juta, 70 juta itu karena kamu banyak dosa, potong dengan dosa. Karena kamu suka gibah, potong dengan suka gibah. Karena kamu nggak senyum sama tetangga, potong itu. Potong, habis. Itu ya. Itu Pak, kita harus cerdas sama Allah itu. Ini Allah yang bilang Pak, bukan saya. Da'i idza da'an, ujibu, aku terima, aku ambil. Da'i idza da'an, ceritakan apa yang ada dalam hatimu itu. Idza da'an. Selama ini kita nggak mau cerita. Lewat mobil, bagus amat, mudah-mudahan gue punya mobil, kan begitu kan ya? Gitu doang. Tapi nggak mau minta. Bos besar kita itu ya Allah. Sekarang 20, bentar lagi bulan malam Senin ini mau dibuka pintu langit, kata Allah. Mau apa kamu? Bilang sama aku. Itu Pak. Mohon maaf Pak ya, bukan saya menggurui, bukan menggurui. Tapi kita nggak mau dibilang orang Islam itu kere. Ya. Jangan dibilang orang Islam kere mulu. Apalagi suka yang gratis. Jangan. Ya, coba dah cerita dah sama Allah itu. Benar-benar cerita nggak apa-apa. Masalah dunia kita itu. Nah, ini belum selesai. Mudah-mudahan kita lanjut nanti Ramadan 2 minggu ke depan Ustaz ya. Nah ini auranya aja nanti udah mulai ke bawah ini kan ya, aura Ramadan ya. Nah, apalagi nanti bulan Ramadan. Ini benar ya, bahaya. Udah mulai itu. Udah mulai. ini aura mau Ramadan. Jadi pintu langit itu Pak, selama Ramadan itu dibuka 24 jam. 24 jam itu. Mau kita lagi puasa, mau lagi kagak puasa, mau siang, mau malam, itu dibuka oleh Allah. Pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, supaya kita mau ngadah sama Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, diberikan kekuatan beribadah, diberi kekuatan baca Quran, diberikan kekuatan berdoa, disehatkan, nggak sakit sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Udah persiapan nanti itu, kalau belum ada Al-Quran, beli Al-Quran sekarang, ya, beli Al-Quran sekarang supaya nanti itu nggak apa-apa, habis baca Al-Quran 1 ayat baca lagi, baca Al-Quran 1 baca lagi doa tadi itu.
Ya, itu lebih mustajab lagi. Jam 10 udah ada waktu senggang baca Al-Quran, baca lagi, minta itu tuh. Ngadu sama Allah itu. Ya. Jangan sampai ada waktu yang terbuang. Ya, nah, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutakabbala. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah warzuqna fahman nabiyina wa ilhama malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.